Di sebuah rumah sakit, Ferit dan Aisyah dengan penuh antusias melihat perkembangan janin mereka. Saking bahagianya, tak terasa Ferit menitikkan air matanya. Bizim yavrumuzun kalp atışı. Selesai check up, pasangan ini masih juga asik membicarakan calon bayinya tentang bagaimana mereka memanggilnya, apakah kira-kira dia cewek atau cowok, dan sebagainya. Hayatımıza ya. İsmiyle büyüsün. Sevgiyle. Hingga mereka tidak menyadari bahwa Mirza sedari tadi terus mengawasi segala gerak-gerik mereka. Dan lagi-lagi Mirza melaporkan apa yang dilihatnya pada seseorang yang diteleponnya. Di rumah barunya, kemesraan Ferit dan Aisyah terus berlanjut. İkimizin kurduğu dünya. Ferit meminta Aisyah untuk beristirahat di sofa. Dia melarang istrinya itu banyak bergerak. Aisyah sungguh terharu dengan perhatian yang ditunjukkan suaminya itu padanya dan calon bayi mereka. Ferit langsung mendatangi kediaman Hande begitu dia mendapat berita dari Ender bahwa Hussein ditangkap karena dituduh terlibat dalam pembunuhan Baha. Hande yang kala itu masih bersama dengan Yaman sedikit tidak nyaman dengan kedatangannya. Apalagi ketika Ferit menuduhnya terlibat dalam kasus ini. Hande terus menyangkal tuduhan Ferit bahwa dia mempunyai hubungan dengan Baha. Yaman yang berada di sampingnya akhirnya tidak tahan melihat Ferit terus menekan Hande. Dia membelanya dan ini membuat Ferit tidak senang. Keduanya terlibat adu mulut dan kemudian saling memukul satu sama lain. Keributan ini pun akhirnya bisa dilerai oleh Zumrud dengan mengusir keduanya dari rumahnya. Kembali ke kediaman Ferit, Ferit terlibat pertengkaran dengan Aisyah karena dia berbohong padanya tentang luka yang ada di bibirnya. Terlebih, Ferit mengaku kembali berseteru dengan Hande gara-gara tertangkapnya Hussein oleh polisi. Aisyah benar-benar marah dan ini membuat Ferit sakit hati dan membuatnya pergi meninggalkan rumah. Begitu juga dengan Yaman. Begitu dia memasuki rumahnya, betul ternyata sudah menunggunya di ruang tamu. Betul benar-benar sakit hati karena Yaman lebih memperhatikan Hande daripada dirinya. Dia protes tapi Yaman tidak memperdulikannya. Bagi Yaman, tindakannya itu terhadap Hande adalah lumrah karena Hande adalah teman masa kecilnya. Tapi hal ini tidak bagi Betul. Betul menebak Hande tengah berusaha menarik perhatian Yaman. Pertengkaran juga terjadi di kediaman Sanjak Zade. Azade memutuskan untuk memberhentikan Zade dengan paksa. Dia berharap bisa memulihkan hubungannya dengan suaminya Adnan. Tapi sepertinya hal ini sudah sangat terlambat karena Adnan sudah terlanjur masuk dalam permainan Sadet dan Yaman. Adnan dibuat penasaran oleh Sadet dengan tidak menghiraukan panggilan telepon darinya. Dan tanpa Adnan sadari, Azade menyadari perilaku anehnya ini. Dia pun memerintahkan Kerim untuk memata-matai Adnan dan Sadet. Kembali ke Ferit. Seperti biasa, Ferit mencurahkan kesedihannya pada kuda kesayangannya, Ferita. Tentunya Aisyah sudah hafal betul dengan kebiasaannya ini. Oleh karenanya, dia datangi diam-diam Ferit di kandang kuda dan meminta maaf atas perlakuan kasarnya tadi. Söz mü? Di pagi harinya, Azade sudah marah-marah pada Kespan dan Lehman. Ada saja yang di matanya salah dan membuatnya kesal. Sinan tahu bahwa ibunya itu sedang memendam masalah dan ternyata Azade teringat akan Ferit. Hari ini adalah ulang tahun Ferit dan betapa sedih hati Azade karena dia tidak bisa merayakannya dengan putranya itu. Di kantor, ketika Sinan sedang sendirian di ruangannya, terlihat betapa dia juga merindukan adik kesayangannya itu. Di rumah kecil Ferit, pagi itu Aisyah mengungkapkan bahwa dia berminat dengan pekerjaan yang ditawarkan Mirza. Dengan berat hati, Ferit pun mengizinkan Aisyah bekerja dengan Mirza. Namun diam-diam Ferit menyuruh Ender untuk menyelidiki siapa Mirza sebenarnya. Setelah Ferit meninggalkan rumah, seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai tetangga Aisyah memberi semangkok kecil kue pada Aisyah sebagai ucapan selamat datang darinya. Dan tanpa ragu, Aisyah memakan kue itu padahal kue itu telah dicampur obat pengukur bayi oleh wanita tua itu yang ternyata adalah orang suruhan Hande. Akhirnya Aisyah kembali ke toko rotinya untuk bertemu dengan Mirza.
Dia pun mengungkapkan bahwa dia bersedia bekerja sama dengan Mirza untuk menjalankan toko rotinya. Tanpa Aisyah sangka, hari itu juga Mirza memintanya untuk bekerja di toko rotinya. Namun Aisyah menolak karena hari ini dia harus menyiapkan segala sesuatu untuk ulang tahun Ferit. Bersama dengan Muge, Aisyah menyiapkan pesta ulang tahun Ferit di toko kue milik Mirza. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya. Yavaş 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 yavaş. Sepertinya obat penggugur kandungan yang tidak sengaja dimakannya tadi mulai bekerja. Tapi Aisyah masih menganggap enteng sakitnya ini. Di kantor Sancakzade, Adnan telah menandatangani sebuah kontrak kerja dengan seorang klien baru. Namun sayang, dia tidak menyelidiki lebih lanjut orang yang akan bekerja sama dengannya. Padahal kontrak itu adalah kontrak fiktif yang dibuat oleh Yaman untuk merampok seluruh aset keluarga Sancakzade. Dan parahnya lagi, dia melibatkan anak sulungnya Sinan dalam proyek fiktif ini. Yaman sendiri baru menyadari bahwa Fedia adalah bibi kandungnya. Dia memarahi Bahtiar karena merahasiakan hal ini darinya. Biliyordun değil mi bunu? Namun di mata Fedia, Yaman adalah seorang pengkhianat, sehingga Yaman sangat sulit mendekati bibinya itu. Sementara itu, Husein yang tengah di dalam penjara karena kesal pada istrinya, dia memerintahkan pengacaranya untuk mengaplok semua kartu kredit yang dipegang oleh anak dan istrinya. Akibatnya, Hande dan juga Zumrud tidak lagi bisa mengakses semua harta Husein.